Pelajaran tentang kerendahan hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sahabat Iktus, kita akan belajar tentang sebuah rahasia kerajaan Allah. Siapakah yang akan ditinggikan Tuhan? Banyak orang yang mengejar tempat tertinggi dalam hidupnya. Tapi apakah ia mendapatkannya? Tempat yang tinggi hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kita akan memahami bahwa bagian kita adalah mengerjakan dengan setia apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu meninggikan kita. Secara umum, kata rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar daripada orang lain. Kerendahan hati menunjukkan kesediaan seseorang untuk menempatkan orang lain lebih tinggi, lebih penting, dan lebih terhormat dari dirinya. Beberapa poin penting ini akan memberikan pelajaran berharga tentang kerendahan hati. 1. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Ayat 8 dan ayat 9. Orang Yahudi biasa mengatur posisi tempat duduk pada sebuah pesta berdasarkan status dan relasi tamu dengan tuan pesta. Yesus memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur para tamu yang berusaha duduk di tempat-tempat kehormatan, dan ia mengajarkan arti kerendahan hati. Tuan rumah yang mengadakan perjamuan itu tidak akan membiarkan tamunya yang lebih terhormat tidak duduk di tempat yang layak. Ia tidak akan segan-segan berkata, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Kesombongan membawa aib dan akhirnya mendatangkan kejatuhan. 2. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 10 dan ayat 11. Orang yang pada waktu datang langsung duduk di tempat yang paling rendah dan merasa puas dengannya, kemungkinan akan diberi tempat yang lebih baik. Perhatikanlah, untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, kita harus memulai dari tempat yang paling rendah, dan ini akan membuat seorang dipandang baik oleh orang di sekitarnya. Salomo berkata dalam Amsal 25 ayat 6 dan ayat 7. Jangan berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Amsal pasal yang ke-25 ayat 6 dan ayat 7. 3. Akibat orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Orang yang rendah hati akan dimuliakan oleh Tuhan. Ayat 11. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang dicari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena perlu kerendahan hati untuk mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Kerendahan hati bukan kelemahan atau kekalahan seseorang, bukan juga berarti rendah diri, tetapi kerendahan hati merupakan kunci untuk memuliakan nama Tuhan. Seorang dapat memuliakan Allah di sepanjang hidupnya melalui sikap rendah hati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa aku sering menjadi sombong? Apakah aku menyadari bahwa jalan untuk ditinggikan adalah dengan merendahkan diri? Apa akibatnya bagi orang yang hidup dalam kerendahan hati? Tuhan Yesus, ampuni aku, karena seringkali aku menjadi tinggi hati dan mencari pujian manusia. Jika saat ini aku ada dengan berbagai hal yang membanggakanku, tolong aku untuk mengingat
bahwa semuanya itu adalah kepercayaan darimu Tuhan yang harus aku gunakan untuk kemuliaan-Mu. Belajar darimu ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan karena kerelaanmu untuk merendahkan diri, aku memperoleh keselamatan kekal. Ya Yesus, pakailah aku untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal-Mu. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.